Pada halaman ke-30, maka Imam Al-Qurtubi menyebutkan bagaimana pengaruh ziarah kubur terhadap hati manusia. Kemarin telah kita bahas bagaimana kedudukan kita apabila kita melakukan ziarah kubur. Ziarah kubur itu merupakan perkara kewajiban, di mana ziarah kubur merupakan salah satu jembatan untuk mengingatkan hati yang lalai, supaya hati itu mampu beribadah kepada Allah dengan cara yang benar ketika kita ingat batasan dan ajal kita di dalam hidup, bahwasanya ajal kita sangatlah singkat. Maka kita mendatangi kubur supaya mengingatkan hati, supaya hati kita teringat kembali kepada kematian. Disitulah kita memahami ziarah kubur adalah memberikan manfaat kepada orang yang datang ke kuburan supaya dia ingat kepada kematian. Sekarang mari kita bahas pengaruh ziarah kubur terhadap hati. Maka sesungguhnya kata para ulama, kemudian disampaikan oleh Imam Qurtubi, kata para ulama rahimahumullah, tidak ada nasihat yang lebih efektif terhadap hati manusia selain ziarah kubur, terutama hati yang keras. Di sini kita mendapati hati itu ternyata berbeda-beda. Ada hati yang keras, ada hati yang lembut. Di mana kemudian Imam Qurtubi menerangkan tidak ada sebuah nasihat yang paling efektif kecuali adalah nasihat yang diberikan dari kematian. Makanya sampai kita mendapati apa yang disampaikan oleh oleh Abu Hurairah, kafa bil mauti wa idho, cukuplah kematian itu menjadi peringatan bagi kita. Wal ibadatu syughla, ibadah menjadi kesibukan. Wal yakinu ginan, dan sesungguhnya keyakinan kepada Allah itu menjadi harta kekayaan kita. Disinilah kita paham seluruh para salaf itu menyampaikan mengingat mati itu merupakan perkara yang sangat efektif untuk melembutkan hati yang keras. Makanya sampai Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu beliau pernah ditanya dari seorang wanita yang kemudian merasakan beratnya hati dia dan kasarnya hati dia ketika susah untuk merasakan ibadah dan nikmatnya. Maka Ibunda Aisyah memberikan jawaban, udhkuri al-mauta tariku qalbaki, ingat-ingatlah kematian, sesungguhnya mengingat kematian itu akan melembutkan hati. Sekarang pertanyaan kita adalah, Ustadz, gimana ya dengan orang yang mereka selalu mengingat kematian tetapi tidak kunjung hatinya menjadi lunak dan menjadi lembut? Dia mengingat mati, tapi kok ternyata juga tidak lama dia akan kembali lagi pada posisi maksiat dan kembali kepada posisi dosa lagi. Bahkan ada orang yang susahnya merasakan kematian dan tidak bisa untuk memikirkan kematian. Maka apabila ada hati yang sudah sulit sampai tidak bisa merasakan kembali manfaat ketika mengingat kematian, pastikan itu hatinya sudah keras banget dan sudah hitam banget. Dan tidaklah hati menjadi hitam kecuali salah satunya apa? Karena banyak maksiat yang dia remehkan. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami dulu, Ibu, sesungguhnya orang yang beriman adalah orang yang tidak pernah membedakan antara dosa kecil dengan dosa besar. Karena apa? Dia tidak melihat dosanya, tetapi yang dia lihat kemana dia melakukan dosa itu, kepada siapa. Karena apa? Karena perkara yang sering menjadikan hati itu menjadi keras, walaupun dia tidak berzina. Ada kan orang dia tidak berzina, ada orang yang mungkin tidak pernah minum khamar, ada mungkin orang yang mereka tidak pernah berjudi, ada orang yang mungkin dari kecilnya sudah berhijab, mungkin. Tapi kenapa kok hatinya keras? Padahal ada orang yang dia berzina, dia minum khamar, tapi setelah bertaubat gampang nangis, gampang menikmati bagaimana ketaatan dia setelah dia melaksanakan perjalanan hijrah dan taubat. Padahal ada orang loh, tidak pernah dia itu berzina, tidak pernah, minum khamar tidak pernah, berjudi tidak pernah, tapi kok tetap susah, menangis itu susah banget, menangis itu susah banget, merasakan nikmat itu susah, bahkan mengingat kematian pun tidak terasa nikmat lagi untuk dirinya. Maka kenapa pertanyaan kita semacam ini timbul? Karena saya pernah ditanya hal yang semacam itu. Saya itu tidak pernah berzina, Ustaz, tidak pernah minum khamar, tidak pernah judi, tapi kok saya nangis susah. Ada teman saya baru kemudian tobat, ngaji sekali dua kali, setelah itu dia hijrah, setelah itu dia tobat, tapi sering sekali saya lihat kalau dia berdoa itu menangis, padahal saya selama ini menangis dalam doa itu kok susah. Padahal secara karir dalam tanda kutip, kehidupan ibadah saya itu lebih baik daripada kehidupan dia yang baru saja bertaubat. Jawaban ini harus ketemu dulu.
Maka kemudian jawabannya itu apa? Karena salah satunya adalah ada orang yang mereka mungkin tidak melakukan dosa besar, tapi termasuk orang yang menggampangkan tentang dosa kecil. Padahal dia tidak menyadari dosa kecil itu apabila sudah terlalu banyak, tidaklah gunung itu terbentuk kecuali karena kerikil yang terkumpul. Ketika dia kemudian melakukan dosa-dosa kecil, dia tidak pernah merasa hajat dan tidak pernah merasa butuh untuk bertaubat, tidak mengucapkan istighfar. Kenapa? Karena menganggap itu dosa kecil. Sampai kemudian akhirnya apa? Menimbulkan titik hitam 1, titik hitam 2, titik hitam 3, titik hitam 4, sampai kemudian dia tidak merasa hatinya telah menjadi hitam bukan karena zina, tapi dosa-dosa kecil yang terkumpul melebihi dosa zina yang dilakukan oleh seseorang. Makanya akhirnya apa? Tidak pernah berzina, tapi susah nangis. Kenapa? Karena sesungguhnya terlalu banyak dosa kecil yang diremehkan. Makanya orang mukmin itu ketika mereka melihat dosa, itu beda banget dengan orang fajir. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kamu tahu bedanya antara mukmin dan fajir? Fajir itu orang yang banyak dosa. Apa bedanya? Orang mukmin itu innal mu'min yara dzunubahu ka'ala jabalin yakhafu ayyaqa alaihi. Orang mukmin itu adalah orang yang ketika dia melihat dosa, dia persis di puncak gunung, dia khawatir apabila terpeleset dan jatuh. Itu orang yang mukmin. Adapun orang yang fajir, orang yang melakukan dosa terlalu sering, akhirnya apa? Orang yang terlalu banyak melakukan dosa, maka dia itu melakukan dosa sebagaimana dia melihat satu lalat hinggap di atas hidungnya, dia gerakkan dan dia kibaskan tangannya, lalat itu pergi, dia lupa dengan dosa yang baru saja dia kerjakan. Jadi hati-hati ibu, kadang-kadang setan itu pintar godain kita. Tahu orang semacam ini kalau digodain minuman khamar itu tidak bisa. Minum Sprite aja muntah kok minum khamar. Judi lah tidak mau dia itu judi. Kenapa? Uangnya cekak. Berzina lah, mending berzina. Ya Allah, uang nggak ditolak akhwat aja sudah alhamdulillah banget misalkan. Misal orang semacam itu biasanya dibiarin saja. Tapi kemudian akhirnya apa? Dia tidak melakukan dosa besar. Akhirnya apa? Masuknya setan itu lewat apa? Masuknya setan itu lewat dosa-dosa kecil. Akhirnya apa? Dia disibukkan dosa-dosa kecil, diremehkan. Padahal tidaklah dosa kecil dikerjakan kecuali apa? Faidah nuktatus sauda, kata Nabi. Tidaklah satu dosa yang kamu lakukan kecuali dosa itu nempel pada hatimu satu titik hitam. Saking banyaknya karena dia tidak pernah istighfar dan taubat, hitamnya hati itu mengeraskan hati. Walaupun tidak melakukan dosa besar, tapi dia lebih dahsyat daripada dosa besar. Makanya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, maka beliau pernah kemudian ditanya, mana yang lebih besar? Ada orang yang melakukan dosa besar, tapi kemudian dia ketika melakukan dosa besar itu apa? Dia menyesal. Tetapi ada orang yang melakukan dosa kecil, tetapi terus-menerus dan tidak pernah menyesal. Imam Ibnu Taimiyah berkata, dosa besar yang disesali jauh lebih mulia daripada dosa kecil yang banyak tetapi tidak pernah disesali. Itu loh Bu jawaban kita. Kalau kita dapetin teman kita baru hijrah sebentar kok gampang sekali untuk khusyuk. Dia itu baru ngaji. Saya ini dedengkotnya panitia kajian misalnya. Dia ini ngaji itu baru sebentar, dikit-dikit nangis. Teringat dosanya nangis. Saya ini Masya Allah, jarang saya deketin dosa besar, tapi kok susah ya nangis ya. Jangan kemudian kita anggap tidak bisa menangis itu bukan hukuman ibu. Tidak bisa nangis itu hukuman. Cuma kita tidak pernah ngerasa aja kalau itu hukuman dari Allah. Makanya kita perhatikan Makhul rahimahullahu ta'ala, itu pernah dia itu riya, pernah dia itu memandang orang dengan kacamata suudzon. Ada orang yang rukuknya lama, sujudnya lama. Makhul ini siapa Ustaz? Ulama besar di antara kalangan salafus salih. Dia itu rukuknya lama, sujudnya lama. Kemudian dia nangis. Aku berkata kepada diriku, halah riya orang ini. Orang ini, Makhul ini kemudian apa? Dia merasa bahwasanya orang yang dia lihat itu riya. Alah, nangis, sujudnya nangis. Apa itu riya? Dia tidak ngomong loh ibu, hanya di dalam hatinya saja. Lihat apa yang dirasakan Makhul. Orang itu kalau sensitif terhadap dosa itu ngerti kapan dihukum oleh Allah dan kapan dia tidak dihukum oleh Allah. Apa yang dikatakan Makhul? Makhul kemudian berkata, ya Allah, setelah itu Allah haramkan mata saya bisa menangis selama 1 bulan setelah saya suudzon kepada seseorang yang saya tidak tahu benar atau tidak apa yang saya sampaikan. Ya,
Jadi disitulah kita harus paham, nah itulah namanya dosa. Dosa-dosa itu bukan kemudian kita merasa aman dari makarnya Allah, tidak dikasih hukuman oleh Allah. Oh, pasti dikasih hukuman oleh Allah. Tidak ada dosa yang dibiarkan oleh Allah. Tidak ada orang yang merasa aman dari makarnya Allah kecuali orang fasik. Ya, makanya kemudian sampai Makhul tadi hanya berprasangka tok, itu tidak ngomong loh, apalagi ngomong. Tahu nggak itu riak dia, apalagi ngomong, apalagi di grup, nah sudah. Ya. Lawang hanya di hatinya doang aja langsung kok. Grup itu jangan majelis gibah, namanya ukhuwah. Di dalamnya gibah aja semua. Maka kemudian kita di situ kita mendapati apa? Makhul itu kemudian sampai semacam itu. Kembali kepada apa yang saya sampaikan, inilah yang menjadikan kita harusnya tahu dulu jawabannya. Kenapa kita jarang melakukan dosa besar, tapi kok kemudian jarang bisa menikmati ketaatan kita kepada Allah? Maaf loh, di antara jawaban yang mampu kita simak dalam kesempatan majelis ilmu ketika kita mengkaji kitabnya Imam Qurtubi, disitulah kita paham bahwasanya kita akhirnya apa? Mungkin ada banyak dosa-dosa kecil kita anggap remeh, kita anggap biasa, dan dosa kecil itu yang akhirnya mendominasi hati kita hitam. Tidak bisa nangis, tidak bisa khusyuk dalam ibadah, tidak bisa menikmati jalan ketaatan kita, baca Qur'annya jadi tidak nikmat, majelis ilmunya jadi tidak istiqomah. Ya gitu.